Jamaah salat subuh, Bapak-bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan pada subuh hari ini bisa menyempatkan salat subuh bersama berjamaah ini dengan sehat, dengan sempat. Itu suatu kehormatan, maka kita syukuri bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita menjadikan puji syukur hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa agama yang hak kepada kita sekalian, kepada para tabi'in, pada ulama tabi'ahum, ulama kiai mubalik yang telah menyampaikan agama yang hak sampai kepada kita sekalian. Kita wajib bersyukur juga dengan ucapan alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Semoga Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk mengamalkan agama yang hak ini. Yang ketiga, kita syukur kepada jamaah sekalian yang mau sempat subuhan bersama-sama di sini. Banyak sekali, berapa sop di sini. Mudah-mudahan pada nanti setelah Ramadan seperti ini kita makmurkan masjid kita. Kita senang sekali, kita bangga bahwasanya masjid kita akan makmur. Ya, kami ucapkan dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ya, pada kesempatan kultum yang sedikit ini saya akan menjelaskan, saya akan memahamkan diri kita sendiri dan Bapak Ibu sekalian, yang kemarin telah disebutkan bahwasanya ilmu pergelasan, gelas itu ada 3. Seperti itu yang disebutkan bahwasanya gelas itu ada yang isi, ada yang tidak isi, ada yang penuh. Itu maksudnya kita pahami. Kalau gelas yang tidak isi itu diumpamakan kita tidak berilmu, kita tidak pernah mengaji, kita tidak pernah mendengarkan mubalik-mubalik yang telah disampaikan di HP-HP atau di masjid-masjid. Itu kita pahami, kita pelajari mana yang itu menguntungkan kita, mana yang tidak menguntungkan kita jalani. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita ngaji hanya datang tok, tidak memahami, tidak melaksanakan, itu seperti gelas tadi, gelas yang tidak isi tadi, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, gelas yang setengah isi. Setengah isi itu ya kebak ya ora. Kita ya sok ngrungokne seorang. Nah, itu kita merasa ilmu kita itu sedikit sekali. Makanya kalau ada mubalik yang telah menjelaskan, telah memberi ceramah, memberi tausiah itu, kita dengarkan, kita terima. Kita merasa ilmu kita itu belum ada apa-apanya, kita terima. Selagi kita melihat apakah ini bermanfaat, apakah ini tidak bermanfaat, kita saring.
Oh, kalau kita masalah pahala kita jalankan. Kalau masalah untuk huru-hara, untuk membuat anget tidak usah didengarkan. Kita jalankan aja apa yang mendapatkan kita pahala. Kita istilahnya kita itu bekerja kepada Allah. Kalau bekerja kepada Allah, kita mengharapkan upah, kita mengharapkan pahala. Selagi seperti kita bekerja di dunia ini, kita mengerjakan apa saja, kita ikut bos, kita ikut juragan kerja, kita akan mencari uang, mencari upah. Seperti kita sholat, kita zakat, kita sedekah, itu kita mencari pahala. Nah, pahala kita nantinya diterima setelah kita meninggal, sudah hisab. Besok kalau sudah tidak ada kehidupan dunia, itu dihisab. Nah, kita menerimanya. Kalau kita ikut juragan, nanti paling Sabtu atau tanggal muda gajian. Tapi ini ikut Allah. Nah, setelah kita mati, nanti kita menerima upah itu. Makanya kalau bagi orang yang beriman, kita kerja keras, sholatnya yang mempeng, zakatnya yang mempeng, infaknya yang mempeng, itu tidak hilang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kelihatannya kita infak 1.000, 2.000 atau 3.000 atau lebih, itu kelihatannya hilang ya, secara matematika hilang, tapi itu tidak, itu diterima besok kalau kita sudah mati. Makanya pada kesempatan hari ini, pada kesempatan diberikan kepada kita, itu gunakan kesempatan itu. Ihtami khamsan qabla khamsin, itu Nabi ketika gunakan waktu 5 sebelum datangnya 5. Itu seperti lagu Marama itu. Nah, itu dipahami betul. Sebelum kita kena mati, diambil oleh Allah, itu gunakan kesempatan itu. Orang yang beramal tidak akan hilang. Mumpung kita punya, harta benda punya, kesempatan punya, gunakan untuk harta bendanya itu. Nah, itu tadi gelas yang setengah-tengah itu. Yang terakhir gelas yang penuh. Penuh itu cuma perasaan ilmu saya sudah pol. Saya sudah ngaji ke sana ke sini, ilmu saya pol. Nah, tidak bisa menerima masukan orang lain. Nah, itu ibarat juga, ibarat Allah itu sendiri ilmunya kalau ditulis itu diibaratkan lautan itu sebagai tintanya. Untuk menulis ilmunya Allah itu tidak cukup. Masya Allah, laut di dunia ini berapa ribu, berapa juta lebih, itu tintanya untuk menulis ilmunya Allah itu tidak akan cukup. Apalagi seperti kita manusia, lagi ngaji kono, lagi ngaji ini, wis pembahasannya wis pol. Jangan gitu. Walaupun kita ngaji sana ngaji sini, kita itu kecil. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu tidak akan sampai kita. Banyak sekali ilmu-ilmu itu. Makanya jangan seperti gelas yang penuh. Nanti kalau ada masukan dari orang lain, disepelekan. Kita sombong nanti. Nah, sombong dalam kriteria kacamata agama itu bukan berarti sombong. Wah, nanti mobil ini sombong. Tidak itu. Kriteria kacamata agama itu sombong itu apa? Batorun hak wangkon tunas, menolak barang hak, lan nyepeleke menungso, itu namanya sombong dalam kacamata Islam. Iya, kalau didalili, kalau kudu ini
Syaratnya kudune ngene. Alah ya semono kuwi aku ngerti kan dhisik kok kadane. Nah itu namanya sombong. Ya alhamdulillah saya diberi tahu, diberi nasihat. Alhamdulillah. Jangan merasa ilmunya paling top sendiri. Kita tuh kecil. Al-Quran saja yang 30 juz. Mungkin insya Allah ya, ada yang belum paham Al-Quran itu 30 juz. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sini ada yang sudah khatam Al-Quran. Dalam arti khatam bukan membacanya, arti dan maknanya. Mungkin. Nah itu makanya kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kita sendiri sebelum kamu dikoreksi oleh Allah. Kita makanya dimasukkan, dikandani, kita terima. Asal masukan dikandani itu bisa membangun akhlak kita. Kita terima dengan ikhlas. Dalam ikhlas bagaimana? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Itu ikhlas. Jadi kita mengharap rahmatnya Allah, mengharap pahalanya Allah, takut akan siksanya Allah. Mas, benar salat iki sapa ngarep dhewe kebak kan mburi ra gelem ngapi piye dikandani. Kudune kan ngarep. Ya alhamdulillah jangan kandani. Ojo alah mburi wae padha wae. Lah itu namanya sombong itu. Jadi batarul haq wa ghamtun nas. Itu menolak para hak. Makanya kalau sok yang depan belum penuh, jadi penuh harus malah jorok-jorokan mengarap. Nah itulah agama itu ya mudah, adinu nusri. Agama itu mudah, tapi ojo di gampangke. Mudah. Nah contohnya sholat tidak bisa berdiri, harus duduk, boleh. Nah, kalau tidak bisa duduk dengan tidur terlentang boleh juga. Nah dinusuknya begitu mudah. Jadi kita beri masukan agama, masukan masalah ibadah, kita terima dengan ikhlas. Ojo lah bocah cilengan jane kowe rumah popo aku. Nah itu namanya sombong. Batorul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak para hak, nyepelake menungso. Nah itu kriteria gelas itu tadi seperti itu. Jadi kalau kita kosong, gelas kosong, tidak menerima gelas, walaupun ngaji tapi tidak melaksanakan. Nah, itu namanya gelas kosong itu tadi. Yang baik bagaimana? Yang baik itu gelas ya isi, tapi ya tidak penuh. Maksudnya kita isi agama ngaji terus juga terus. Tapi kalau diberi masukan pada orang lain, itu kita terima gitu loh dengan ikhlas. Oh iya masih kayak bapak itu yo ngandani memang ape ojo dikaya wah sak karo penting banget atau mana aku sedilo dikuandani aku digandani ini jangan krosok enggak. Itu berarti tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas ini ngandani masalah apa sok nang duwe kon kebae ya alhamdulillah aku ora ngerti sampai kudune penuh di atas malah aku dijorok-jorokkan. Nah itu makanya paham dalam agama itu ada kita mengamal, kita beramal itu Allah tidak melihat orang-orang seperti kita tidak dilihat apanya, tidak dilihat bagi wonge apa wonge suke ini Pak, tidak. Dalam Al-Quran jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat wajahnya, ayu, anak presiden, anak pejabat, tidak. Wa amalikum lan bodone, kesubih ya, atau ya Allah tidak. Walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Pertama qulubikum, hati mereka. Karena Allah tidak. Kalau sudah karena Allah, wa amalikum dijalankan pasti itu. Makanya ngaji itu penting sekali.
Ngaji itu penting sekali. Kalau kita sudah mencari ilmu, sudah tahu ilmu, diamalkan. Demikianlah kultum saya sedikit yang ini. Kalau ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf ya. Mungkin bisa menjadi barokah kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.